Kayak orang mau bangun rumah tuh kan pondasi. Tapi pondasi itu kan juga harus dibangun di atas tanah. Betul gak? Bikin pondasi di atas laut terus di atas lumpur, ya goyang. Bisa bertahan cuman berapa waktu aja, lama-lama hancur juga, gitu ya. Jadi niat itu pondasi. Nah, pondasi itu punya dasar lagi, punya tempat awalnya. Apa tuh tempat awalnya? Namanya persepsi kalau dalam istilah bahasa orang sekarang, atau namanya bahasa Indonesianya sudut pandang, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya masyhad. Nah, ini sesuatu hal yang saya rasa salah satu dari yang terpenting yang diajarkan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dalam istilah kami para santri, seperti yang disampaikan Habib Umar bin Hafid, namanya masyhad. Atau kalau dalam istilah yang lebih familiar di telinga kita, namanya adhan, namanya persangkaan. Ini yang katanya Nabi Muhammad SAW, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatan laisa fihima syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Kata Nabi Muhammad, dua perkara, nggak ada lagi kebaikan lebih baik daripada dua perkara ini. Apa tuh Rasul? Dua sifat kata Nabi. Nggak ada lagi kebaikan lebih baik daripada dua sifat ini. Nggak ada sifat lebih baik daripada dua sifat ini, yaitu baik persangkaan kepada Allah yang pertama, yang kedua baik persangkaan kepada hambanya Allah. Nah, Nabi sebut lagi khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Dua sifat, enggak ada sifat lebih buruk lagi daripada itu. Apa tuh Rasul? Su'udzan billah, su'udzan bi ibadillah, buruk persangkaan kepada Allah, buruk persangkaan kepada Rasulullah. Itu. Jadi teman-teman sekalian, hal paling mendasar dalam hidup kita adalah niat. Tapi si niat itu juga punya dasar lagi gitu. Orang bisa punya niat baik kalau punya hal ini nih. Orang punya niat jelek kalau dia punya ini juga. Apa itu? Persepsi, cara pandang, gitu ya. Dzunun, persangkaan. Makanya teman-teman sekalian, hati-hati terhadap persangkaanmu, hati-hati terhadap cara pandangmu, hati-hati terhadap persepsimu. Tahu kalau saya boleh gampangin bahasanya, hati-hati terhadap sudut pandang, maksudnya adalah hati-hati dalam hidupmu terhadap fokusmu. Kamu mau fokusnya kemana? Karena hidup ini dengan segala macam permasalahannya itu seperti mata uang, selalu punya dua sisi, positif, negatif. Nah, kamu maunya fokusnya kepada yang mana? Gitu. Itu tuh akan melahirkan niat, niat melahirkan tindakan, tindakan melahirkan perbuatan, perbuatan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter dalam hidupmu, menjadikan hidupmu ini hidup yang kayak gimana gitu. Semuanya tuh bermula dari niat, teman-teman saya sekalian. Kalau teman-teman lihat Halimah Al-Idrus punya karakter. Apa karakter saya? Ustazah. Kan begitu? Halo? Orang masih lagi mikir udah dikasih jawabannya gitu. Saya kelamaan kalau suruh mikir sendiri ya. Itu namanya karakter. Kan begitu ya? Melekat dalam diri saya. Ibu-ibu kalau dengar nama Halimah Al-Idrus, apa yang ibu-ibu bayangin? Ustazah gitu. Pasti jarang banget ada yang misalnya gitu ya, Halimah Al-Idrus, oh selebgram. Enggak kan? Walaupun follower saya banyak.
Walaupun follower saya di Instagram banyak, tapi nggak ada orang nyebut saya sebagai seorang selebgram. Nggak ada gitu. Orang tuh udah erat kaitannya Halimali terus ustazah gitu. Nggak ada orang nyebut saya kayak misalnya gitu ya, Halimali terus oh YouTuber. Walaupun YouTube saya sampai sempet dihack gitu ya. Kalau nggak karena aktif di YouTube kan nggak sampai ada yang ngehack kan gitu ya teman-teman sekalian. Tapi nggak ada gitu orang nyebut saya sebagai YouTuber gitu. Orang nyebutnya Halimali Idrus adalah ustazah. Itu namanya karakter. Nah, kenapa saya jadi ustazah? Karakter itu terbentuk kenapa? Karena adanya kebiasaan. Apa kebiasaan saya? Mengajar. Iya kan? Kalau kebiasaan saya nyapu, orang gak akan sebut saya sebagai seorang selebgram, sebagai seorang ustazah gitu. Kalau kebiasaan saya adalah memasak misalnya gitu ya, saya bukan ustazah akan tetapi seorang koki. Bukan artinya saya nggak pernah masak, bukan artinya saya nggak pernah nyapu gitu ya, akan tetapi itu semua tidak menjadi sesuatu hal yang kebiasaan yang saya lakukan, kan begitu gitu ya. Karena saya punya kebiasaan mengajar, saya punya karakter ustazah, kan begitu. Nih ujungnya nih karakter ustazah. Nah sebelum jadi sebuah karakter itu jadi kebiasaan dulu mengajar. Dari zaman kapan ustazah mengajar? Itu tadi tuh di Asofa aja 2003. Kurang lama apa saya ngajarnya. Dan itu bukan kali pertama saya ngajar di tempatnya Ustazah Fatimah Segaf nih teman-teman, yang waktu itu belum jadi ustazah gitu ya. Itu bukan kali pertama saya mengajar. Kapan kali pertama saya mengajar? Sebelum itu kapan? Tahun awal kali saya diminta mengajar itu justru oleh seorang perempuan yang saya rasa paling banyak mengubah hidup saya, Hubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Tahun 2000 doang. Tahun 2000 atau 1999, gak inget malahan ini ya. Iya sekitar segitulah. Saya rasa 1999 itu kejadiannya ya. Saya ingat banget jadiannya, sama kayak halnya Kak Emma ingat saat saya pertama kali diminta untuk mengisi kajian di rumahnya gitu ya. Itu teman-teman saya sekalian, mohon maaf saya sih lupa. Saya lupa. Tapi kan setiap orang itu punya momen-momen tersendiri yang dia tidak akan pernah melupakan. Gitu kan ya? Teman-teman juga mungkin ingat pertama kali ketemu saya. Saya lupa. Enggak semua saya ingat pertama kali ketemu. Ustazah ketemu saya pertama kali kapan? Maaf ya. Lupa. Nah sekarang aja belum tentu ingat. Mudah-mudahan ingat semua ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya ingat banget awal kali saya diminta mengajar. Itu pada tahun yaitulah 1999 akhir saya rasa ya. Ya saya berangkat ke Tarim itu tahun 1998. Usia saya waktu itu 19 tahun. Saya diajak oleh abang saya, belum ada Daruz Zahra. Belum ada Daruz Zahra. Dan saya belum kenal Habib Umar bin Hafid, Hubabah Nur, belum kenal sama semuanya. Abang saya ajakin saya gitu ya untuk nemenin dia pergi ke Tarim karena dia males mondok. Dia bilang dia nggak mau mondok, dia mau pergi ke Tarim tapi nggak mau mondok. Jadi dia mau tinggalnya di luar.
Nah biar dia boleh tinggalnya di luar, itu dia harus punya alasan buat jagain adeknya, adek perempuannya, gitu ya. Sebab kalau yang dia ajak adek laki-lakinya, ya kenapa nggak dua-duanya mondok aja, gitu kan? Jadi dia bawalah adeknya ini yang perempuan ini. Saya tanyain, kenapa saya mesti ke sana? Saya itu lagi seneng-senengnya mondok. Waktu itu, saya udah mondok 8 tahun di Darul Lughah Dakwah, hampir 5 tahun, kemudian di Al Anwar, Sarang Rembang 3 tahun, sebelumnya lagi ada sempat belajar setengah tahun di atau Hidiyah Tegal, Jawa Tengah ya. Nah, itu jadi saya udah mondok tuh udah lama gitu, udah 8 tahunan, seneng belajar, ya, seneng belajar. Itu tadi tuh, itu tuh ya, namanya itu karakter, teman-teman sekalian, yang terbangun karena kebiasaan. Nah kebiasaan ini tadi terbangun karena awal mulanya adalah tindakan memutuskan diri untuk pesantren, gitu kan. Kemudian selama di pesantren saya punya kebiasaan belajar dan saya seneng sama kebiasaan tersebut. Lagi seneng-senengnya mondok di pondok pesantren, abang saya ajakin, udah memang mau lulusan itu ya. Dan saya juga nggak punya rencana mau pindah ke pondok mana atau mau ngapain gitu. Abang saya ajakin saya untuk belajar ke Tarim. Saya bilang, di Tarim ada apa bang? Iya sih, di Tarim tuh emang nggak ada pondok perempuan. Lah terus saya mau ngapain di sana? Saya nggak tahu juga ada apaan ya di sana ya gitu. Tapi kan kamu nanti bisa saya iniin, bisa saya rekamin kajian-kajian gitu ya. Dia bilang nanti kamu bisa dengerin gitu. Tapi kayak nggak menjanjikan gitu ya. Saya jadi di Tarim tuh ngapain ya? Kamu bisa cuciin baju saya, masakin saya. Itu kayak agak jadi TKW bukan? Kayak nggak menjanjikan gitu. Dia bilang udah kamu bawa aja kitab-kitab kamu, jadi nanti kamu bisa pelajarin di sana. Lah kalau mau buat pelajarin aja kenapa jauh-jauh ke sana ya? Tapi terus dia ada satu kata yang membuat saya jadi oke, saya mau gitu nemenin dia ke Tarim. Dia waktu itu bilang Tarim itu kotanya Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan saya dari sejak kecil itu abah saya kalau habis selesai baca Ratib Haddad ada selalu beliau tambahin dengan doa, ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi gitu. Teman-teman juga mungkin ya banyak sering dengar doa itu, terutama kalau abahnya suka baca ratib gitu, bapaknya atau suka hadir acara-acara pembacaan ratib. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Akhirnya saya putuskan oke. Saya rasa kayaknya saya udah deket gitu sama Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk baiklah bismillah yuk kita berangkat. Berangkat di sana beneran ternyata belum ada pondok pesantren perempuan gitu ya. Yang ada baru Madrasah Daruz Zahra. Tapi waktu awal saya ke sana itu ada 2 orang yang tinggal di dalam madrasah tersebut. Karena dia tinggal tempatnya jauh, jadi ada 2 orang Arab tinggal di sana. Dan jadi saya itu kalau boleh dibilang tinggal pertama di Daruz Zahra itu perempuan ketiga. Perempuan ketiga yang tinggal di Daruz Zahra ya. Dan juga perempuan pertama yang dari Asia yang tinggal di pondok pesantren Daruz Zahra. Bukan yang datang ke Tarim untuk belajar. Kalau yang datang ke Tarim untuk belajar, Ustazah Amirah duluan dari saya. Ustazah Amirah tuh di Tarim sebelum ada Daruz Zahra tuh. Makanya beliau tidak belajar di Daruz Zahra pondok pesantren, tapi belajar di Madrasah Daruz Zahra dan banyak tinggal bersama dengan guru kita, guru kami yaitu Hubabah Nur. Ya. Makanya luar biasa tuh, langsung sama Hubabah Nur, Ustazah Amirah itu. Teman-teman sekalian, saya pun mulai tuh sering datang ke Daruz Zahra gitu ya. Nggak ngerti pertamanya. Orang Arab itu ngomongnya, orang Arab Tarim ngomong bahasa Arabnya ini banget tuh, aneh gitu. Bahasa Arabnya banyak diubah-ubah.
Mungkin karena dia di pelosok juga ya, Arabnya bagian dalam gitu. Jadi ada lahjahnya gitu. Kalau kayak di Indonesia nih kayak orang Madura gitu, atau kayak orang mana gitu yang bahasa Indonesianya pun dirubah-rubah gitu kan. Logatnya apa semuanya jadi berubah gitu ya. Kayak orang Betawi deh. Orang Betawi kan bahasa Indonesianya juga orang bule gitu ya, yang masih belajar bahasa Indonesia aku kamu bingung. Dengerin orang Betawi ngomong kok nggak ada aku kamunya, nggak ada sama sekali gitu ya kita ya kalau ngomong orang Betawi sini gitu. Jadi mereka tuh aneh banget gitu. Bahkan bahasa isyarat aja beda loh orang Tarim itu, Masya Allah. Mereka tuh kalau bilang iya gini, kalau bilang enggak, ya ampun, aneh banget gak sih? Masya Allah. Teman-teman sekalian, habis setahun saya tinggal di Tarim, saya udah kayak setengah tahun belajar di Tarim, saya udah mulai bisa ngobrol sama orang-orang Arab sana ya. Padahal waktu itu saya udah ketika berangkat itu saya udah bisa baca kitab Gundul. Karena saya mondok 8 tahun di Indonesia, saya udah bisa baca kitab Gundul dari sejak sebelum berangkat ke Tarim. Tapi di Tarim tuh saya belajar bahasanya dari awal lagi, belajar bahasa Arab percakapan ya, bersama dengan mereka tuh dari awal lagi gitu. Dengerin kajian juga kayak dari awal lagi, kayak dari nol, bener-bener nggak ngerti gitu. Teman-teman sekalian, sampai terus dapat sebulan, mulai ada banyak kata-kata yang bisa saya pelajari gitu. Mulain lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tuh saya merasa udah mulai bisa ngobrol ya sama orang Arab. Tapi kalau suruh ngajar ya masih susah juga gitu kan. Sampai kemudian kurang lebih dapat 11 bulan tuh awal kali saya disuruh ngajar tuh sama Hubaba. Gara-garanya ada satu ustazah, salah satu ustazah yang Masya Allah, Ustazah Zainab Al-Khatib, pernah juga datang ke Jakarta beberapa tahun yang lalu. Nah itu beliau lagi ngajar. Saya senang banget hadir kajian beliau sirah Nabi, sejarah Nabi. Itu dia bisa nyeritain detil-ketil tahun kejadian, waktu kejadian, nama-nama tempat, kota-kota, sama petanya tuh dia bisa gambarin kejadiannya tuh di daerah sini. Ini nih deketnya sama daerah sini. Itu luar biasa sekali ya kekuatan memorinya ya. Orang Arab memang nggak banyak dosa, makanya nginget-nginget sesuatu jadi cepet banget gitu. Orang kita nih kebanyakan dosa, gampangan lupa. Akhirnya teman-teman, ada satu waktu Ustazah Zainab ngajarin fikih. Nah nih, kalau urusan fikih itu saya memang waktu di Sarang Rembang di Al Anwar itu pelajaran paling banyak yang saya pelajari adalah fikih. Makanya teman-teman kalau belajar fikih dari saya nggak usah merasa kayak yang bener nggak sih ini ustazah nyampein, nggak usah, percuma. Kok lain ya sama yang diajarin sama siapa misalnya gitu ya, nggak usah teman-teman, nggak usah ngerasa yang bener nggak sih ini ustazah nyampein. Tenang. Kamu tinggal nanyain aja, ustazah itu adanya di kitab apa, itu pendapatnya ulama siapa gitu kan. Ya, saya akan mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang saya sampaikan. Karena saya belajar fikih itu bukan sebentar. Saya itu nyaris hafal semua isi kitab I'anatut Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in, dan itu 4 jilid yang saya ketika sebut namanya teman-teman tahu aja kagak. Enggak, bukan saya mau meremehkan dirimu, enggak, tapi udah kelihatan dari mukanya udah. Jadi orang kalau belajar fikih itu di pondok-pondok pesantren itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Biasanya tingkatan yang paling tinggi itu kitab namanya Fathul Mu'in. Nah kitab Fathul Mu'in tuh kitabnya sekian nih tebelnya, sekitar 1,5 cm lah ya kitabnya, ketebalannya. Itu tuh kalau udah kayak hafal isi kitab itu tuh lulus udah. Nah kitab Fathul Mu'in itu ada kitab syarahnya. Kitab syarah tuh kitab yang
menerangkan maksud dari kitab Fathul Mu'in dan juga penjabaran pendapatnya ulama dan lain sebagainya mengenai hukum tersebut gitu. Nama kitabnya I'anatul Thalibin, 4 jilid segede-gede gini nih. Jadi kalau kamu bawa tuh segini. Itu saya hafal isi kitab I'anatul Thalibin waktu itu, zaman itu, umur saya 19 tahun. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, kalau saya menyampaikan hukum kepadamu, saya akan mampu mempertanggungjawabkan semuanya. Kenapa Ustazah bisa hampir hafal semua isi kitab I'anatul Thalibin pada waktu itu? Karena saya senang belajar. Ya, senang belajar. Saya bukan orang yang rajin belajar. Saya hanya orang yang jatuh cinta pada ilmu. Saya senang belajar. Dan itu modal banget sih. Jadi kalau kamu punya anak gitu ya, apa hal yang harus kamu tanamkan kepada anak-anak kamu adalah rasa senang belajar. Rasa senang belajar, menjadikan belajar itu sesuatu yang menyenangkan gitu buat mereka. Itu bisa ditanamkan ya. Ketika mondok di Darul Lughah wa Dakwah awal kali itu, saya banyak ketemu sama orang-orang yang membuat saya terkagum-kagum dengan keilmuannya dan membuat saya jadi kayak yang saya kepengen nih jadi kayak mereka gitu. Dari situlah kemudian timbul rasa minat, keinginan untuk menjadi seseorang yang bisa menguasai banyak ilmu seperti mereka gitu. Kayaknya enak nih kalau saya pinter kayak gitu, enak nih gitu. Jadi akhirnya saya seneng belajar, saya seneng tahu sesuatu tuh, saya seneng banget. Balik lagi ke Tarim. Jadi akhirnya saya tinggal di Tarim tuh. Ustazah Zainab lagi ngajarin Figi. Ada satu pembahasan Ustazah Zainab. Ustazah waktu itu bahas masalah wudu teman-teman. Pas pembahasan tentang tartibul wudu, syaratnya wudu, rukunnya wudu, salah satunya adalah tartib. Tartib definisinya an la yuqaddam adu ala adu, gitu ya, tidak mendahulukan satu rukun dari satu rukun, tidak mendahulukan satu anggota tubuh dari anggota tubuh yang lain untuk dibasuh. Gitu, mesti yang muka dulu, habis muka selesai baru tangan. Jadi kalau teman-teman wudunya itu di pancuran, terus bilang kayak gini nih, nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, Allahu akbar sekalian semuanya gitu. Gitu ya, itu nggak sah, yang sah cuman mukanya doang. Gitu. Nah, habis selesai kajian, itu Ustazah Zainab ditanyain tentang orang yang nyelam, tentang orang berenang. Kalau orang nyelam gitu kan, niat nih pas lagi nyelam pertama tuh nawaitul wudu lillahi ta'ala gitu. Nyelam doang tuh set gitu, habis itu terus berdiri lagi gitu kan. Maksudnya habis itu terus mentas gitu dari air gitu. Itu berarti wudunya sah nggak Ustazah gitu. Ustazah Zainab bilang nggak sah, yang sah cuman mukanya doang. Habis muka terus tangan. Saya dengernya nggak gitu. Jadi saya pulang, saya bukain tuh kitab-kitab yang saya punya. Dari I'anatul Thalibin, ada lagi Baijuri dari tulisannya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ada lagi kitab namanya Al-Ighna. Ada lagi kitab namanya Bujairami gitu. Beberapa kitab-kitab besar yang saya punya tuh saya buka-bukain bab tentang inghimas, tentang nyelam gitu ya, pembahasan ulama. Nyelam, kalau semua nyelam itu kan semua badan kita kan basah dengan air, walaupun hanya sepersekian detik gitu ya, itu wudunya langsung sah. Sebagaimana mandi juga langsung sah, meskipun hanya sepersekian detik kalau dibarengi dengan niat. Kenapa? Karena katanya mereka sulut tertib bidaqaik gitu ya, sudah hasil tertib itu walaupun dengan hanya sepersekian detik gitu, udah jadi tuh, udah cepet bila hadat gitu, udah jadi gitu. Itu pembahasan para ulama. Saya tulis semuanya tuh, saya tulis pendapatnya para ulama di kitab ini gimana, pendapatnya para. Jadi semua pendapat-pendapat ulama tuh saya tulis, jadi saya satu makalah mengenai hukum inghimas. Hukumnya menyelam tadi itu ya, dalam hal keabsahannya wudu. Besokannya saya kasih lah itu kertas itu tadi yang udah jadi kayak makalah berlembar-lembar kepada Ustazah Zainab. Saya udah kenal sama beliau sekitar setahunan ya. Jadi saya bilang, Ustazah, ada hal yang mau saya sampaikan Ustazah. Dia bilang, apa itu Alimah? Buka gitu kan. Saya bilang ini. Beliau buka gitu. Terus dia baca gitu. Terus dia gini, Tilli ketertib. Saya bilang, iya.
Dia bilang, kamu yang nulis ini? Saya bilang, haa. Tifahimti li katabti? Dia bilang, kamu paham nih yang kamu omongin, yang kamu tulisin kamu paham? Saya bilang, iya. Kamu paham gitu yang kamu tulisin? Saya bilang, iya saya paham. Terus beliau bilang begini nih, jazakillah khair, jazakillah khair. Dia tuh kayak sambil ngeliatin muka saya gitu, kayak yang ini iya gak sih gitu ya. Saat itu usia saya masih 19-an tahun, ya hampir 20-an tahun ya. Dan saya itu kurus kering, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Iklan larutan. Tapi emang saya kurus banget teman-teman sekalian. Berat saya waktu itu 38 apa gitu. Dengan setinggi ini ya. Jadi saya benar-benar tulang berbalut kulit gitu. Saya sampai suka digodain sama abang saya. Kata abang saya, untung kamu nih punya kulit. Kalau nggak punya kulit tulangnya berantakan. Ya Allah, sian bener. Akhirnya besokannya pas waktu istirahat siang, dia bilang gini sama saya, Halimah, dia bilang. Saya bilang, lebek Ustazah Zainab. Dia bilang, Halimah, Hubaba Nur da'atki, Hubaba Nur manggil kamu gitu. Kenapa nih ya? Kamu dipanggil Hubaba Nur, kamu diminta buat datang ke rumahnya Hubaba Nur. Ya ampun, tuh saya deg-degan. Ada apa nih? Ya ampun, ada apa nih gitu. Saya datang ke tempatnya Hubaba Nur jam-jam 10-an ya, setengah 10 gitu. Saya masuk ke rumahnya. Di sana tuh rumahnya orang Arab tuh pintu masuk laki-laki sama pintu masuk perempuan tuh beda pintu. Jadi hati-hati kalau datang ke Tarim gitu ya. Datang ke rumahnya orang tuh jangan asal masuk pintu rumah gitu. Itu selalu mereka tuh sekecil apapun rumahnya, pintu masuk laki-laki sama pintu masuk perempuan beda-beda. Gitu. Jadi kamu jangan sampai keliru masuk pintu laki-laki, kamu yang malu. Gitu ya. Kalau laki-laki masuk ke pintu perempuan, nanti perempuan yang di dalam malu. Karena mereka mungkin nggak pakai kerudung gitu kan, namanya di dalam rumah kan gitu. Gitu. Jadi akhirnya saya udah ketuk pintu masuk ke rumah Hubaba Nur. Baru saya ketuk terus Hubaba Nur bilang, "Udkhuli Halimah, udkhuli." Dia udah tahu rupanya saya yang datang gitu. Beliau lagi sarapan, saya dikasih juga sarapan beliau, terus beliau bilang kuli Halimah kuli. Habis itu Hubaba Nur bilang kayak gini sama saya, Halimah, kamu tahu kan saya itu beberapa waktu yang lalu kehilangan seorang guru pengajar fikih. Dia dari mana gitu sebutin namanya Hubaba, dan dia harus pulang. Saya sedih bener. Karena saya tuh perlu banget perempuan ngajarin fikih gitu. Saya akhirnya jadi minta sama Allah. Saya jadi doa. Saya minta ya Allah, jangan biarkan saya sendirian dalam jalan dakwah ini. Bantu saya ya Allah, datangkan guru fikih untuk kami. Saya doa berapa waktu ini Halimah. Sampai terus kemarin Ustazah Zainab ngasih lihat sama saya tulisan yang kamu tulis tentang bab inrimas dalam masalah wudu. Saya ketika membacanya, saya tahu bahwa doa saya sudah diijabah Allah. Kamu adalah ijabah dari doa saya minta kepada Allah didatangkan guru fikih untuk kami. Terima kasih Halimah, saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri dalam jalan dakwah ini. Mengajarlah bersama kami nak, zakillah khair. Saya saat itu rasanya ngerasa kayak yang ya Allah, ucapan beliau tuh sampai sekarang saya nggak lupa gitu. Kamu adalah ijabah doa saya. Saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri. Allah hadirkan kamu untuk kami agar kamu bisa bersama dengan kami membantu dakwah ini. Gitu. Saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri. Terima kasih Halimah, mengajarlah bersama kami.
Itu teman-teman saya sekalian, menurut saya salah satu ucapan paling indah, salah satu di antara ucapan paling indah yang pernah saya dengar. Gitu ya. Kalau Kak Emma tadi cerita bahwa saya bilang sama dia itu kan, buat Kak Emma apa sih yang enggak? Gitu ya. Buat Kak Emma apa sih yang enggak gitu. Waktu itu saya ngomong kayak begitu gitu. Dan itu menurut dia adalah salah satu dari ucapan indah yang pernah didengar dalam seumur hidupnya, gitu kan. Salah satu dari ucapan-ucapan indah yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Nah, saya menganggap bahwa permintaan Hubabah kala itu juga merupakan salah satu dari hal terindah dalam hidup saya yang pernah saya dengar. Saya bilang marhaba Hubabah, marhaba. Doakan saya biar saya bisa. Mulai besoknya saya udah langsung dapat jadwal ngajar. Di saat yang banyak dari perbendaharaan bahasa Arab itu belum saya tahu. Saya ingat banget, saya pernah menyampaikan mengenai syarat-syaratnya sujud. Di antara syarat sujud itu harus ada tahamul. Tahamul itu yang neken bagian kepalanya. Kalau kamu sujud kamu itu bisa dianggap sah kalau kamu itu sujud di atas sesuatu yang keras. Gitu ya, bukan sesuatu yang sangat lentur banget gitu. Kamu nggak sah tuh sujud di atas sesuatu yang sangat empuk banget gitu, yang sampai kamu tuh nggak neken sama sekali gitu, kayak asal nempel gitu aja tuh nggak sah. Harus ada nekennya bagian kepala. Nekennya itu dengan definisi kalau sekiranya ada kerupuk tuh kerupuknya patah, kerupuknya remek gitu ya, kerupuknya remuk, itu syarat sujud teman-teman saya sekalian. Nah itu saya waktu ngasih tahu sama teman-teman yang orang Arab, kan yang belajar nih madrasah masih kan, ada orang-orang Indonesia, ada orang-orang mana juga yang pada berdatangan, ada orang Barat juga yang pada mulai berdatangan tahun itu, tapi mayoritasnya orang-orang Arab. Nah dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab gitu kan, saya nggak tahu bahasa Arabnya kerupuk. Saya bilang kalau ada sesuatu di tempat sujud kamu, itu kalau kamu tekan dia pecah. Nah apa gitu kan? Apa ya? Zujaj katanya anak-anak ini, jadi main tebakan. Kaca, enggak nggak sampai kaca. Ya ampun serem banget kalau syaratnya sujud harus mecahin kaca. Nggak sampai kaca saya bilang. Apa ya, makanan apa ya dibilang kayak gitu, makanan yang kalau kamu makan terus dibilang kerupuk, ya ampun gampang banget bahasanya. Tahu gitu kan, saya tinggal ngomong kerupuk mereka ngerti ya. Kerubu dia bilang gitu, ya ampun tinggal dirubah doang, paknya jadi bak. Bahasa Arabnya kerupuk adalah kerubuk. Saya pun mengajar mulai tahun itu 1999 sampai dengan sekarang tahun 2022. Berapa tahun tuh? Berapa tahun sih itu? 23 tahun, saya udah ngajar 23 tahun. Masya Allah, kurang lama apa? Dari umur saya 20 tahun sampai umur saya sekarang 43 tahun, teman-teman saya sekalian. Nah itu tuh kebiasaan sampai kemudian menjadi karakter. Kebiasaan itu diawali dengan tindakan pertama, kan begitu ya? Tindakan pertamanya adalah hari Hubabah Nur nyuruh, kemudian saya pun mulai mengajar. Nah, tindakan itu tuh teman-teman sekalian diawali dari niat. Niatnya sejak kapan? Sejak saya tamat SD. Ketika saya merasa bahwa saya belum tentu panjang umur. Meskipun ternyata persangkaan saya belum tentu panjang umur itu tidak terbukti, karena sampai sekarang saya masih hidup. Berarti umur saya kan panjang nih kan, udah sampai 43 gitu maksud saya. Ya nggak tahu kesananya masih panjang apa enggak, tapi saya menganggap bahwa umur saya sekarang ini berarti udah panjang.
Saya udah hidup 43 tahun teman-teman serius sekalian. Udah panjang apa belum tuh? Panjang. Udah panjang menurut saya. Saya tuh dulu dari sejak SD, dari masih SD, saya selalu berpikir, saya tahu kalau saya punya kecerdasan lebih daripada teman-teman saya di SD. Ya, belum tentu dari kamu, belum. Tapi dari teman-teman saya sekelas di SD, saya punya kecerdasan lebih daripada mereka, sehingga saya selalu jadi bintang kelas. Saya nggak pernah kesulitan untuk belajar waktu itu. Saya jadi merasa bahwa saya ini kayaknya bisa belajar apa aja deh. Saya bisa belajar kedokteran, jadi saya bisa jadi dokter. Saya bisa belajar cara bangun rumah, bikin saya bisa jadi arsitek. Teman-teman sekalian, cuman saya pikir saya mau belajar apa ya yang sekiranya kalau saya berumur pendek sekalipun saya akan bermanfaat ilmunya. Saya pikir kalau saya belajarnya itu kedokteran, belum tentu saya panjang umur, sehingga saya belum tentu memanfaatkan ilmu saya. Kan panjang waktu belajarnya. Dan pula kalau saya ternyata mati sebelum jadi dokter, ilmunya jadi sia-sia. Saya pengen belajar sesuatu yang andai pun saya umurnya pendek, dalam kubur tuh saya nggak nyesel. Yang nggak lain nggak bukan, saya harus belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama membuat saya jadi tahu menjalani kehidupan tuh mesti kayak gimana. Jadinya nanti di dalam alam kubur saya nggak nyesel. Gitu maksud saya. Ya kan? Karena kan malaikat mungkar nakir nggak mungkin nanyain saya resep obat. Dokter Halimah, kalau kami nih para malaikat sakit kepala resepnya apa ya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin malaikat mungkar nakir akan diminta, coba silahkan gambarkan desainnya surga nih, kami lagi kebingungan mau bangun surga dengan desain seperti apa. Nggak mungkin. Jadinya yang saya pikir ya udah dah, saya mau belajar ilmu yang di kuburan pun saya akan ditanya mengenai itu, yaitu ilmu agama. Ya kan begitu kan? Ilmu agama gitu. Tuhan kamu siapa? Dan itu kan bukan dijawab pakai lisan, akan tetapi pakai hati. Ini saya kepengen gimana caranya biar Tuhan saya tuh meresap ada dalam hati saya seumur hidup saya. Kalau ditanya-tanya apa kitabmu gitu ya, apa imammu, apa petunjukmu dalam kehidupan, saya akan bisa menjawab Al-Quran imami, Al-Quran adalah imamku, Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupanku dan saya ngerti isinya Al-Quran. Jadi saya harus belajar ilmu agama. Itu sejak hari itu saya punya niat, teman-teman saudaraku sekalian. Sampai kemudian lahirlah tindakan berupa saya belajar di pondok pesantren, kemudian terus belajar di pondok pesantren, terus belajar di pondok pesantren. Niat saya selamat di akhirat, bermanfaat ilmu saya buat banyak orang. Gitu. Sampai dengan saya mulai mengajar, sampai kemudian menjadi kebiasaan mengajar tersebut, sampai kemudian menjadi karakter seperti yang teman-teman tahu sekarang ini. Jadi kalau teman-teman sekarang nih mau ngerasa, wah saya nih dalam hidup nih kayaknya nih karakternya salah nih. Apa sih sebenarnya karakter yang kita harus bangun? Ya selain daripada saya seorang ustazah, mungkin yang lain kamu sebagai seorang apa, kamu seorang apa. Apa sebenarnya karakter wajib yang harus kita punya teman-teman sekalian? Ini saya kasih tahu. Kita ini di atas muka bumi ini punya sebuah karakter yang harus kita punya. Semua dari kita ini mesti punya. Karakter apa itu? Karakter Abdullah. Karakter hamba Allah. Ya. Karakter ibadallah. Karakter hamba Allah satu. Yang kedua karakter umat Rasulullah, umatnya Nabi besar Muhammad. Karakter yang terbangun di atas kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karakter la ilaha illallah, Allah Tuhan kita,
dan itu karakternya Allah, karakternya kita hambanya Allah. Karakter Muhammad Rasulullah adalah Nabi Muhammad Nabi kita, dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Kan begitu teman-teman sekalian. Siapapun dirimu, siapapun diriku, siapapun kita sekalian, nih karakter kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadikan kita hamba Allah, umat Rasulullah. Itu dia karakter kita. Nah, untuk karakter itu harus ada kebiasaan yang dibangun menunjukkan kamu adalah hambanya Allah. Kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya yang Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk ibadah kepadaku, selain untuk menghamba padaku. Jadinya karakter kamu sebagai hambanya Allah dibangun di atas kebiasaan, yaitu ibadah. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Salat. Oh iya, betul. Sedekah. Iya. Apalagi? Baca Quran. Iya. Oke, apalagi? Hadir majelis. Ibadah apa bukan nih? Ibadah. Saya mengajar ibadah apa bukan? Ibadah. Kemudian lagi nutup aurat. Ibu-ibu pakai bajunya ibadah apa bukan ibadah? Ibadah, karena menutup aurat. Begitu kan ya? Puasa. Ibadah, gitu kan ya? Di saat kamu lagi puasa, makan sahur, ibadah bukan? Makan buka, ibadah bukan? Ibadah. Di saat kamu lagi nggak puasa karena kamu sedang menstruasi, saat kamu lagi nggak puasa karena kamu adalah seorang istri yang suamimu sedang ada di kota, tinggal bersama dengan kamu, itu memang istri nggak sunnah buat sering-sering ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah ya. Karena kan setiap kali ibadah puasa sunnah takut mengurangi hak suami dari dirimu gitu. Nah, kamu ketika enggak lagi puasa karena Allah, karena kamu melaksanakan perintah Allah untuk suamimu, dan karena kamu memang sedang dalam keadaan menstruasi misalnya, berarti kamu enggak puasa, ibadah apa bukan? Ibadah. Berarti kamu makan, ibadah apa bukan? Ibadah. Ketika kamu mau pergi majelis taklim, kamu naik mobil, ya kan ya? Mobilmu ini kemudian kehabisan bensin, kamu isi bensin. Ibadah apa bukan? Kenapa bisa ibadah? Karena kamu ngisi bensinnya mau pergi ke majelis. Nah, kamu dapat duitnya itu, gitu kan ya, yang untuk kemudian kamu pakai buat ibadah, entah dari suami kamu, entah dari kamu bekerja, misalnya begitu ya. Berarti tuh kamu bekerjanya tersebut, entah kamu jualan online, entah kamu jadi penjahit, misalnya gitu ya, entah kamu dengan menjadi istri yang soleha, karena kalau saya nggak soleha nih nanti nggak dikasih duit bensin buat pergi ngaji nih. Berarti kamu ketika menjalankan tugas-tugas kamu yang untuk mendatangkan kehidupan duniawi, ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Dari situ kita tahu teman-teman saudara sekalian, kalau kamu niat hidupmu ini untuk ibadah kepada Allah, dan kamu dalam hari-harimu itu menjalankan karakter sebagai hamba Allah dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala ridho, kamu melakukannya, maka semua yang kamu lakukan dalam hari-harimu itu bernilai ibadah. Yang perlu kamu tegaskan terus-terusan dalam hidup kamu, dalam hari kamu adalah: satu, benerin niat; dua, jauhin maksiat. Itu melahirkan kebiasaan yang bagus. Dua hal tersebut teman-teman sekalian, melahirkan kebiasaan yang bagus itu dengan dua hal tersebut itu. Yang pertama jauhin dosa, yang pertama benerin niat, yang kedua jauhin maksiat.
jauhin dosa. Gitu ya. Dua hal itu kalau kamu kerjain terus-terusan gitu. Semua yang kamu kerjain tuh bisa jadi taat. Semua yang kamu kerjain bisa jadi ibadah. Dan itu enaknya jadi hambanya Allah. Kamu jangan kirain di hari akhirat nanti yang bakalan menuhin timbangan amal pahalamu tuh cuman sholat, sedekah gitu ya, hadir majelis ilmu, puasa, baca Quran gitu. Enggak, salah teman-teman saya sekalian. Kalau kamu mau tahu yang bisa menuhi timbangan amal kebaikanmu tuh semua hal. Kamu makan bisa ada pahalanya, kamu mandi bisa ada pahalanya, kamu pakai baju ada pahalanya, kamu beli bajunya ada pahalanya, kamu pakai kaos kaki ada pahalanya, kamu beli kaos kaki ada pahalanya, kamu masak ada pahalanya, kamu cuci piring ada pahalanya, kamu nyapu ada pahalanya, kamu buka tirai pagi hari ada pahalanya, kamu ngapa-ngapain bahkan kamu nafas tuh bisa berpahala semuanya teman-teman saya sekalian. Itu dengan syarat, satu kamu bagusin niat, dua kamu jauhin maksiat, kamu jauhin dosa. Semua yang kamu kerjakan bisa ketulis di dalam catatan amal ibadah kamu nantinya. Jadi begitu ditimbang gitu kan ya, timbangannya nih bukan cuman urusan kebaikan-kebaikan sholat apa segala macam. Nah kalau urusannya kayak begitu pahala kita dikit loh. Betul apa enggak? Ibu kalau yang ditimbang di timbangan amal kebaikan tuh cuman sholat, emang kamu sholat berapa rakaat? Berapa lama sholatnya tiap hari? Hitung dah coba. Sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 3 menit, gitu ya. Sholat isya 5 menit, sholat subuh 2 menit. Hitung tuh coba. Ya ampun, gak nyampe 25 menit. Artinya gak nyampe setengah jam dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Belum lagi sholatnya, sambilan sholat sambilin mikir mau masak apaan habis gini ya. Emang iya gitu ada di timbangan amal kebaikan. Waduh kayaknya berat nih mau naroin kebaikan-kebaikan kita yang bisa ngeberatin biar bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita. Nah, gimana caranya nih biar bisa ngeberatin timbangan amal kebaikan? Jadikan semua perkara mubahmu sunnah. Ini pesan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar bin Hafid, al-mu'min ma yaf'alul mubah. Orang yang beriman tuh nggak ngerjain perkara mubah. Kok bisa gitu, Bib? Ya ngapain kamu ngerjain mubah? Kalau mubah itu bisa bernilai pahala ketika kamu ngebagusin niat dan ngebagusin caranya. Kata beliau gitu, kamu bagusin niat, kamu bagusin caranya, itu jadi berpahala teman-teman. Kamu makan, niat makannya biar gak lemes hadir majelis. Saya niat makannya biar saya gak lemes kalau ngajar. Ibu-ibu, kalau saya gak makan-makan, saya lemes loh. Emang dikirain kalau saya gak makan-makan gak lemes? Gitu ya, lemes saya. Tapi ibu-ibu harus tahu nih ya, harus tahu juga nih. Saya sering banget ditanya, Ustazah kok nggak pernah badannya nggak pernah XXL gitu. Meskipun sekarang ini udah M mengarah ke L ya ini. Dulunya saya SS. Dulunya. Ya kebayang aja gitu. Tinggi segini, berat badan saya 38. 39, 40 gitu kan. Aduh udah tinggal tulang aja tuh. Kalau teman-teman tanya sama saya kayak gitu ya, saya kasih tahu jawabannya. Karena saya nggak bisa ngajar dalam keadaan kenyang.
Saya susah konsentrasi mengajar dalam keadaan kenyang. Makanya saya menghindari makan sampai kenyang sebelum majelis. Jadi saya nggak berani makan kenyang sebelum majelis. Makanya saya nggak pernah XXL. Nah tiap hari ngajar. Jadi saya setiap kali makan nih, ya ampun nih kalau kenyang saya susah konsentrasi. Jadi saya kurangin lagi nasinya. Gitu. Masa kayak begitu saya nggak jadi ibadah? Ibadah dong. Malaikat mau nggak nyatet sebagai ibadah kan nggak enak, ya ampun dia nih sampai padahal masih lapar loh. Sian. Dia nih padahal masih lapar tapi dia nggak mau makan banyak-banyak. Soalnya dia bilang katanya kalau dia makan banyak dia nggak bisa ngajar. Kesian dah kita tulis pahala banyak-banyak dah. Gitu. Teman-teman sekalian sekalian yang saya muliakan, kalau kamu nggak makan, kamu lemas. Kamu makan, makanmu bernilai ibadah. Karena kamu niat dengan makan tersebut biar nggak lemes ngerjain taat. Apalagi kalau makan kamu itu ditambah dengan adab-adabnya makan. Adabnya makan yaitu tadi, sebelum kenyang udah berhenti. Adabnya makan pakai tangan kanan. Adabnya makan sambil duduk, nggak sambil berdiri, gitu kan ya. Adabnya makan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, dikunyah dengan baik makanannya, kan gitu ya. Kemudian kan kita juga makannya nih ngindarin yang nggak jelas kehalalannya. Mau kelihatan seenak apapun, kalau ternyata itu adalah BABI, kita nggak akan mau sentuh, betul apa enggak? Wih, kelihatannya enak banget, ya ampun. Wih, enak banget nih. Ini daging apaan nih? Sapi? Bukan, Mbak. Apaan ya? Tapi ini babinya babi halal, Mbak. Kenapa kok bisa halal? Disunat. Babinya disunat. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kan kita udah menghindari dosa. Kita buat makan nih nggak ngambil yang bukan hak kita. Kita kerja dengan cara yang halal untuk mendatangkan uang untuk kita beli makanan tersebut. Bukan hasil korupsi, bukan hasil nilang, bukan hasil ngambit duit di saku suami. Kita dapetin makanan tersebut dengan uang halal. Kita beli pakai uang halal makanannya. Makanannya halal. Kita makannya dengan adab-adab yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Niat makannya biar enggak lemes untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Pahala, teman-teman. Kamu makan berpahala dan dosa-dosa berguguran dari tubuhmu itu. Makanannya jadi sumber energi kebaikan. Makanya kalau kamu bilang saya kok berat banget ya mau mengerjakan kebaikan gitu, kamu liatin makananmu tuh mungkin ada yang haram. Apanya yang haram ya? Mungkin bukan makanannya haram, tapi dapatnya dari hasil yang haram. Hati-hati teman-teman, coba liatin aja di sekeliling. Yang pada korupsi, yang pada jadi pejabat tapi yang dolim sama rakyat, gitu ya. Atau yang jadi, mohon maaf, yang jadi polisi tapi suka nilang orang, gitu kan ya. Bu, bukan apa masalahnya? Ada nggak orang yang ditilang ikhlas? Jarang loh. Betul apa enggak? Alhamdulillah kena tilang. Ya Allah seneng banget, saya mau ngasih polisi. Ada yang begitu? Nggak ada, nggak pernah lihat saya. Mesti orang tuh kalau udah ketemu ini kan polisi kan, astagfirullah, astagfirullah, kok deg-degan ya rasanya ya. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Insya Allah. Nggak ada yang ikhlas tuh, kalaupun juga ngeluarin duit, ya ampun, nggak ada yang ikhlas.
Dan apalagi ditambah dengan hadis ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap masuk neraka. Serem banget. Serem banget. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau uangnya itu hasilnya halal, insya Allah semuanya bakal gampang ngerjain ketaatan. Makanya kalau kamu mau benerin hidup kamu tuh, salah satu dari yang harus kamu benerin biar taat yang dikerjakan adalah penghasilannya juga mesti halal. Teman-teman sekalian, liatin aja di sekeliling kamu. Kalau ada orang berpenghasilannya haram, apalagi pakai judi, apalagi pakai pinjol, pinjaman online tuh, kamu pikir nggak haram? Ini mana dia nih yang suka pinjol nih? Ya ampun, buka YouTube sekarang iklannya pinjaman online semua. Astagfirullah, astagfirullah. Riba teman-teman. Dan riba itu dosa, satu dari dua dosa yang Allah ancam dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak berhenti aku perangi, kata Allah. Nih jangan main-main sama urusan riba. Ayo nih, mana dia nih, emak-emaknya nih, yang suka kredit panci, yang suka hutang-hutang online nih, pinjaman online atau pinjaman berbunga, pinjam uang di bank, pinjam uang yang dijanjikan inian ya, apa sih namanya, bunga gitu. Teman-teman saya sekalian tuh haram tuh. Dan jangan main-main teman-teman saya sekalian. Haramnya bukan dosa kecil, tuh dosanya gede. Sampai katanya para ulama, salah satu dari dosa-dosa tertinggi yang bisa dipastikan pelakunya matinya tidak husnul khotimah. Dalam Al-Quran, saya baca nih di Quran nih. Oh, saya baca Quran dan insya Allah banyak yang ngerti artinya. Saya baca Quran. Di dalam Quran hanya ada dua dosa loh yang disebutkan sama Allah. Kalau kamu nggak berhenti, aku perangi kamu, kata Allah. Fa ilam tantahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti, aku ajak kamu perang. Orang diperangin sama Allah tuh gimana ceritanya bisa menang? Orang diperangin sama Allah tuh hancur sehancur-hancurnya hidupnya teman-teman. Dosa apa itu Ustazah? Yang pertama dosa ngebunuh Nabi. Yang namanya orang tuh dosa paling gede ngebunuh Nabi. Udah kebayang kayak apa dosanya? Nabi diutus sama Allah malah dibunuh sama dia. Orang yang ngebunuh Nabi Saleh, orang yang ngebunuh Nabi Daud, orang yang ngebunuh Nabi Zakaria, orang yang ngebunuh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, nabi dibunuh sama mereka. Itu teman-teman dosanya. Udah nggak kebayang deh, udah nggak kebayang. Dosa paling gede yang pernah ada di atas muka bumi ini ngebunuh nabi, kan begitu. Nah Allah bilang selain ngebunuh nabi ada satu dosa lagi yang Allah bilang kamu nggak berhenti aku perangi, kata Allah. Apa itu? Riba. Allah tuh habisnya bilang mengenai dosanya riba, Allah bilang fa illam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti utang-utangan online, kalau kamu nggak berhenti utang-utang riba, apalagi kamu yang ngeribain duit kamu, aku ajak kamu perang, kata Allah. Aku kumandangkan genderang perang sama kamu, wa rasulih, dan aku ajakin Nabi Muhammad buat perangin kamu. Ibu-ibu jangan sampai kamu hadir majelis maulid, kamu bilang pengen biar dicinta sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, gimana kamu bisa aku cinta? Kamu malah lagi aku perangin. Karena kamu ngutang-ngutangin duit sama umatku dengan bayaran gantian berupa bunga. Kamu jeret leher orang-orang dengan pinjaman-pinjaman dari kamu itu. Aku ajak perang sama kamu, gak usah nyari cintaku, kata Nabi. Aku perangin kamu selama ini. Gimana ceritanya? Jangan bilang
ya ampun, saya tahajud, saya ibadah, saya ini, saya itu. Tapi kalau kamu masih ngerjain dosa satu ini teman-teman, percuma. Makanya saya beneran marah nih kalau saya terus-terusin nih. Dah buruan, kalau masih ada yang tersangkut urusan pinjaman online atau urusan pinjaman offline, ya pokoknya hutang piutang dengan riba. Mau kamu yang berhutang, apalagi kamu yang menghutangi, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin, cepetan, buruan. Sebelum kamu jadi kebiasaan, sebelum jadi karakter. Si fulana, siapa dia? Oh, tukang renten itu. Tuh sebelum jadi gitu. Sebelum jadi karakter. Buruan, segera taubat sama Allah SWT sebelum datang ajal menjemput kamu. Udah teman-teman, nggak usah pakai habisnya ustazah kalau saya nggak pinjem-pinjeman kayak begitu tuh ustazah, saya nggak punya apa-apa. Udah mendingan nggak punya apa-apa. Bu, jangan pernah lupa apa yang sering saya sampaikan sama ibu-ibu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Mau punya berapa banyaknya nggak bakalan cukup, Bu, kalau yang kamu biayai adalah gaya hidup. Makanya kalau mau hidupnya tenang jangan kebanyakan gaya. Dah, nggak usah kebanyakan gaya. Ya ampun. Nih ya, ustazah kalau pinjamannya nggak pakai bunga gimana ustazah? Ya halal sih halal, tapi Bu, hati-hati ya, jangan sampai kamu punya kebiasaan berhutang. Apalagi kalau sampai alhamdulillah dia kayaknya lupa dah